Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kekotul Aini. Di sini saya akan coba menjelaskan materi tentang rente. Pokok pembahasan dalam presentasi saya kali ini meliputi 1. Pengertian rente, 2. Jenis rente, 3. Hukum rente dalam pandangan Islam, dan yang keempat, perbedaan antara rente atau bunga dan bagi hasil. Pengertian rente. Secara bahasa, rente berasal dari bahasa Belanda yang artinya bunga. Pengertian secara umum, rente adalah pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang tetap besarnya pada setiap jangka waktu tertentu, misalnya setiap bulan, setiap semester, setiap tahun, dan lain-lain. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, rente adalah bunga bank atau riba. Oleh karena itu, orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang disebut rentenir. Selanjutnya, jenis-jenis rente. Jenis-jenis rente dibagi berdasarkan waktu pembayaran, berdasarkan banyaknya angsuran, berdasarkan langsung tidaknya angsuran pertama. Berdasarkan waktu pembayaran, rente dibagi menjadi dua, yaitu rente pranumerando dan rente postnumerando. Rente pranumerando adalah rente yang dibayarkan atau diterima di awal periode, sedangkan rente postnumerando adalah rente yang dibayarkan atau diterima di akhir periode. Lalu berdasarkan banyaknya angsuran, rente dibagi menjadi rente terbatas dan rente kekal. Rente terbatas adalah rente yang jumlah angsurannya terbatas, sedangkan rente kekal adalah rente yang jumlah angsurannya tidak terbatas. Lalu, jenis rente berdasarkan langsung tidaknya angsuran pertama dibagi menjadi dua, yaitu rente langsung dan rente yang ditangguhkan. Rente langsung adalah rente yang pembayaran pertamanya langsung sesuai perjanjian. Sedangkan rente yang ditangguhkan adalah rente yang pembayaran pertamanya ditangguhkan beberapa periode. Lalu selanjutnya kita masuk ke hukum rente. Rente atau yang lebih dikenal dengan istilah bunga mempunyai berbagai pendapat mengenai hukumnya. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan. Ulama yang mengharamkan berpendapat bahwa rente termasuk riba. Sebagaimana tertera dalam Al-Quran, riba hukumnya haram. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa rente atau bunga hukumnya boleh apabila dikerjakan dengan terang-terangan dan dinyatakan tarifnya, sehingga orang yang akan meminjam dapat menimbang sendiri apakah pinjaman itu menguntungkan kepadanya atau tidak. Abu Zahra, guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Kairo, Abu A'la Al-Maududi di Pakistan, Muhammad Abdullah Al-Arabi, dan Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasi'ah dan dilarang oleh Islam. Oleh sebab itu, umat Islam tidak diperbolehkan bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Tetapi di antara ulama tersebut, Yusuf Qaradawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, sehingga secara mutlak beliau mengharamkan. Di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia atau MUI tepatnya pada tanggal 16 Desember 2003 mengeluarkan fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa hukum bunga bank adalah haram. Kemudian pada tahun 2006 Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank itu termasuk riba dan hukumnya haram. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebagian besar ulama menyepakati bahwa hukum rente adalah haram termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, Islam melarang penggunaan sistem rente atau bunga. Akan tetapi, Islam memperbolehkan penggunaan sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Lalu, apa sajakah perbedaan antara sistem rente atau bunga dengan sistem bagi hasil? Perbedaan antara sistem rente atau bunga dan bagi hasil dibagi dalam 4 macam, yaitu dari hal eksistensi, sistem pembagian, penentuan besaran, dan sistem pembayaran. Dalam hal eksistensi, bagi hasil cenderung lebih dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan bunga sering dikecam masyarakat karena dianggap menggunakan sistem riba. Lalu dalam hal sistem pembagian laba dari bagi hasil akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Jumlah pembayaran bunga tidak akan meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang didapatkan oleh bank mengalami peningkatan berkali-kali lipat. Lalu dalam hal penentuan besaran, penentuan besarnya rasio pendapatan dibuat dengan pedoman untung rugi, sedangkan penentuan tingkat suku bunga dibuat pada perjanjian awal dengan pedoman harus selalu untung.
Lalu yang terakhir dalam hal sistem pembayaran. Pembayaran bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sedangkan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan di awal tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sebelum saya menutup presentasi saya ingin menyampaikan kutipan dari Maudy Ayunda yang berbunyi, "With education you given tools to help other people." Yang artinya dengan pendidikan maka Anda diberi alat untuk membantu orang lain. Maksudnya dengan kita memberikan edukasi atau ilmu yang kita miliki, diharapkan hal tersebut dapat membantu serta bermanfaat pada orang yang kita ajarkan. Oleh karena itu, sesuai dengan kutipan tersebut, saya pun berharap semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.